Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC. Kali ini saya punya garapan motor Supra 125. Itu motornya di sana ya. Nah, jadi motor itu kemarin ngeluhnya ya, motornya mogok. Terus ngeluhnya itu olinya kurang, olinya habis. Memang beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu itu katanya motornya itu sudah mulai ngasep-ngasep, ya kan? Tapi motor ini belum lama diganti blok atau silinder, kok udah ngasep-ngasep lagi. Nah, kira-kira penyakitnya apa ya? Yuk kita analisa. Kali ini kita nggak mau memperbaiki yang secara detail, tapi kita main analisa aja. Karena biasanya analisa itu lebih penting. Kalau ngerakit itu rata-rata udah pada pinter. Kita main analisa. Nah, ini buringnya, lihat ya, masih bisa dibilang masih ada warna aroma-aroma barunya lah. Cuman karena di Kalimantan itu kan banyak medan tanahnya, jadi lumayan kotor. Nah ini, ya kan, ini masih ada aroma-aroma barunya. Cuman di sini packingnya kok merek apa itu? Merek susu. Merek susu Kang Bro. Packingnya. Ya, jadi ini biasanya saya ya, ketika motor itu habis bongkar mesin, entah itu ngolter lah ya, ngolter lah dikata, atau ganti blok ya kan, pokoknya habis turun mesin atau bongkar mesin biayanya banyak, habis banyak, misalnya 1 juta ke atas gitu. Terus nggak lama rusak lagi, saya menyarankan diturunkan aja. Itu menurut saya ya, diturunkan aja. Tapi kalau terpaksa yang punya motor itu ngeyel, pengen cepet dan lain-lain, ya kita perbaiki intinya aja. Tapi kalau buat yang ada waktu, saya lebih menyarankan diturunkan aja. Karena apa? Terkadang itu orang itu ketika motor itu ngasep ya kan, motor itu ngasep itu kan, oh ini penyebab apa itu? Penyebab ngasepnya itu karena ringnya, misalnya aus atau silindernya berat, kayak ini kan silindernya berat ya kan. Nah, cuman terkadang kan beberapa orang itu nggak meneliti penyebab beratnya itu apa, kan kayak gitu. Jadi penyebab ngasep itu memang terjadinya berat, tapi penyebab kenapa ini berat itu kenapa gitu? Apakah sering telat ganti oli, ataukah pemakaian oli palsu, ataukah gimana lah, ada kotoran yang masuk dan lain-lain kan. Itu kan bermacam-macam. Nah, terkadang informasi dari yang punya motor itu kan penting, makanya informasi dari konsumen itu cukup membantu mekanik. Nah, gini ya, terkadang kan gini, kita udah nanya, ini mungkin sering telat ganti oli. Oh, rajin saya ganti oli nih, 2 minggu sekali loh mas, padahal kok motor kok tetap kurang oli. Nah kan kayak gitu, berarti kan ada masalah. Nah, motor ini coba saya turunkan supaya kedepannya ketika setelah kita perbaiki itu bisa lebih awet lah gitu ya. Ini kan harapannya, misal nanti kok nggak awet ya, ya yang penting kita udah berusaha maksimal lah kayak gitu. Oke ya. Jadi ini udah saya turunkan. Di sini saya menemui beberapa titik masalah di motor ini. Ya di luar berat tadi ya. Memang tadi berat dan pistonnya itu lumayan parah kayak gini, sampai hitam kayak gini. Dan mesinnya juga lihat sendiri sampai hitam kayak nggak pernah ganti oli gitu ya. Nah, jadi di sini saya temukan itu ketika saya melakukan pembongkaran silinder ini ya. Yang saya temui itu pertama ini. Nah, ini itu jeblong. Nah, ini penyakit yang pertama. Biasanya kalau ini jeblong itu bos klepnya itu udah longgar. Akhirnya klep gesek dengan settingan, terus akhirnya jeblong. Itu biasanya. Terus selain itu di sini ini kan ada oil jet ya. Ya, di sini ada oil jet yang nyembur ke area piston. Ya kan? Nah, tadi udah saya cek pakai bensin itu oil jet di sini itu mampet. Nah, entah apa penyebab mampetnya, karena oli yang sampai hitam kayak gini atau apa kita nggak tahu, atau residu-residu. Karena lubang
oil jet mesin KPH ini lumayan kecil, memang bisa dibilang kecil kalau dibandingkan kayak mesin-mesin yang lainnya lah ya, kayak Revo, kayak Jupiter, itu memang beda. Ini sangat kecil, seukuran jarum yang kecil pokoknya, jadi memang rawan sekali jadi mampet. Terus yang ketiga yang menurut saya itu ini sangat ngaruh sekali ya, itu bagian ini. Nah, ini sangat pengaruh sekali. Nah, ini. Nah, ini loh. Pin atau jalur oil jet. Ini sebenarnya masangnya itu bukan seperti ini. Ini kan yang lebar menghadap ke sini ya. Kalau dicabut kayak gini, nah pinnya itu menghadapnya yang ini. Nah, jadi lubang yang kecil itu menghadap ke arah mesin dalam kayak gini ya. Jadi ketika ada semburan oli dari sini, itu di sini itu mempunyai tekanan yang tinggi. Ces. Nah, tekanan itu dibutuhkan untuk melumasi tadi di bagian oil jet ke setang tadi, atau oli yang naik ke bagian head, cylinder head ya. Kalau ini kebalik kayak gini, oli tetap mengalir, cuman enggak ada tekanannya gitu ya, kurang tekanan. Jadi ketika oli dari dalam sini ketemu lubang kecil, jadi seakan-akan malah kayak dibuntu. Tapi ketika dia ketemu dengan lubang yang gede ini, dari sini masuk ke lubang gede, nah dia malah memberikan tekanan karena dari lubang gede mengecil. Nah gitu ya. Tadi masangnya gini, harusnya kan kayak gini. Nah efeknya ya ini berat parah, terus setang ini kocak parah. Jadi nanti ini kita ganti semua ya. Ini di coulter, terus ini setangnya juga diganti nanti, karena ini kocaknya, spillingnya udah lumayan jauh. Terus kalau kita ketok pun dia udah bunyi, ketok gini udah bunyi ceklak-ceklak kayak gitu ya. Jadi sumber permasalahan, beberapa sumber udah mulai kelihatan, cuma nanti penanganannya gimana. Oke. Nah oke Kang Bro, ini udah saya pasang kembali setangnya. Tadi saya ganti stangnya, cuman agak cukup disayangkan ini menggunakan stang yang non ori ya, bungkus sudah gitulah, bungkus sudah tapi palsu gitulah, segampangannya stang palsu plus bearingnya. Jadi ketika saya pasang itu sangat-sangat empuk sekali, maksudnya empuk itu masuknya pen itu ke bagian daun krek asnya itu, ketika dipres itu empuk sekali, ringan, empuk. Jadi kayak gimana gitu, pokoknya empuk lah. Biasanya kan ada lengket-lengketnya, itu enggak ada. Yes, tapi ini yang pakai, yang beli setang itu yang ownernya sendiri yang beli ya. Jadi dia udah bawa, memang udah bawa stang, bearing, noken as dan lain-lain itu dari rumah, beli di online lah ya, udah dibawa. Jadi yang ngikut saya itu cuman buring ya, quarterannya itu ngikut saya. Jadi saya masang stang sama quarterannya ngikut saya. Cuman barang yang dipasang itu palsu semua, maksudnya bukan ori. Dan tadi juga saya udah bilang ke yang punya motor, ini barangmu yang beli ini, beli di online ini palsu, saya bilang gitu. Hanya saja yang punya ya udah nggak apa-apa lah katanya gitu. Memang sengaja dibelikan yang murah-murah, nanti kalau misal terjadi problem motornya mau dijual gitu katanya. Kalau misal jadi mau dijual atau gimana nggak tahu. Wes lah gitu ya. Jadi saya nanti akan coba rakit semua di bagian magnet, di bagian kopling saya akan tutup semua. Hanya saja bagian sini nggak saya tutup sengaja. Nanti begitu kepasang kanan kiri, mesin akan saya naikkan ke motor, terus saya isi oli ya. Nanti kita akan coba cek sirkulasi olinya. Jadi nanti kita coba engkol nanti di sini sama di bagian dalam itu keluar olinya bagus atau enggak. Oke, gitu ya. Nah oke Kang Bro, ini motornya udah saya pasang ya, Supra 125 nya. Jadi ini rada sih. Kalau kolteran, boring, insya Allah saya berani menjamin, karena kolteran kita itu
clearance-nya wis diukur semua ya, insya Allah brand menjamin. Ini buringnya cuman ini punya Aspira, jadi pistonnya ori buring Aspira. Cuman tadi setangnya itu kan yang di bawah yang si ownernya itu kan setang KW sama noken as KW ya. Jadi stangnya itu saya bikin lebih mepet clearance-nya. Biasanya saya bikin 0,20 sampai 0,25. Ini kalau saya bikin segitu itu terlalu longgar banget. Nggak tahu gimana ukuran antara stang big end dan bearing latches-nya saya kurang tahu, tapi ini tadi saya bikin di 0,12, jadi tergolong rapet. Kalau kita goyang gini hampir nggak ada, sedikit aja spillingnya. Padahal kalau kita pikir secara logika kan, stang-stang aftermarket yang kualitasnya kurang bagus itu kan mudah memuai. Tapi kalau saya bikin kayak stang-stang yang ori, stang yang bagus bisa NPP dan lain, itu di motor ini kelihatan longgar sekali. Wes ya, jadi kita main feeling yang lain, karena setang KW itu tergantung kitanya lah gitu ya, nggak bisa kita main pukul rata gitu lah. Oke ya, bearing KW, stang KW udah kita pasang dan udah sesuai prosedur persetujuan yang punya. Dia bilang nggak apa-apa, pakai itu aja dulu, nanti kalau misal gimana motornya mau dijual, kalau misal rewel lah. Oke. Terus klep kita ganti karena settingan klepnya ambles kan, kita scrap, kita ganti noken as, diganti yang KW tadi. Dan udah saya cek di bagian sini ya, olinya nyembur dengan bagus. Jadi insya Allah walaupun noken asnya KW, lubang-lubangnya itu masih aman lah ya, lubang noken as. Ini mereka ganti, yang punya motor ganti noken as karena ini yang ini udah nggak ada dekompresinya, ini diganjel pakai bearing kayak gini. Jadi engkolannya itu berat sekali. Oke, saya akan sepilkan suaranya, suara mesinnya setelah dirakit ya. Ini RPM-nya masih tinggi sekali ya. Memang saya bikin tinggi kayak gini karena ini kan posisinya Ryan lah ya. Setangnya takut terlalu seret. Nah, ini suara angin dari sini. Overall suara mesinnya sih aman ya, halus mas, yang nggak ada suara tak-tak atau gimana, nggak ada. Ini halus, cuman ini suara yang timbul itu suara dari sok dari sini. Mesinnya aman, cuman masih terasa seret. Nah ya kan, terus mati. Tapi seretnya itu bukan ring pistonnya kan bro, menurut saya, karena kolteran normal nggak seret ya. Kayak seretnya itu karena stang, setang sama bearingnya itu baru dipasang aja udah kayak gimana gitu. Tapi setang sih maksudnya digerak-gerakin sih normal, cuman kayak di bearingnya itu agak nggak bisa selicin ori gitu loh. Kalau kita putar bearingnya nggak bisa kayak nggak bisa ringan banget gitu loh. Jadi agak kayak bearing roda gitu loh, rada seret, bukan tipe-tipe C3 gitu loh. Oke, mesin udah halus, udah terakit semua. Saya tinggal Ryan. Motor ya jelas nggak ngasap, nggak menimbulkan suara yang aneh-aneh. Dan motor ini juga tadi udah saya coba ya, tarikannya bener-bener ringan lah. Yo, identik motor yang ketika setangnya baru ya kan, terus kolteran baru ya kan, terus klep baru disekir, jadi istilahnya kompresi padat, setang belum kocak ya kan, kampas ganda juga masih baru, jadi tenaga bener-bener nggak usah diragukan, enak. Cuman keawetannya saya nggak tahu karena penggunaan stang yang palsu lah. Ini bukan aftermur tapi memang produk Honda ya, bungkus Honda tapi aspal lah. Wes gitu aja, itu aja yang bisa saya share kali ini. Kita coba main stang palsu. Yes. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.